Di awal cerita, kita diperlihatkan sesosok jiwa yang jatuh bebas, disertai cahaya kuning yang mengikuti kejatuhannya. Cahaya itu menyelimuti tubuh jiwa tersebut dan tampak seperti ada kekuatan misterius yang mengikutinya. Kemudian, terdengar sebuah suara misterius yang menyatakan bahwa keberadaan jiwa manusia ini sangat mengejutkan, dan bahwa tak ada yang ditakdirkan untuk mati, baik jiwa itu maupun entitas yang berbicara. Cahaya kuning itu akhirnya memasuki tubuh jiwa tersebut, dan dalam sekejap, jiwa itu mulai membuka matanya. Begitu matanya terbuka, di sampingnya terlihat entitas tersebut yang menyerupai seorang wanita yang aneh, seolah baru saja muncul dari kegelapan. Wanita ini mengungkapkan bahwa identitas jiwa yang baru saja terbangun di depannya adalah nomor jiwa YY951806616, yang bernama Xing Ye, seorang pemuda berusia 20 tahun dan seorang mahasiswa. Wanita itu kemudian menjelaskan bahwa selama hidupnya, Xing Ye telah mengumpulkan banyak poin jasa. Poin-poin ini memberinya kesempatan untuk berpartisipasi dalam sebuah undian, di mana ia bisa memenangkan berbagai hadiah reinkarnasi yang melimpah. Ini adalah kesempatan besar yang datang hanya sekali seumur hidup. Xing Ye, yang kebingungannya semakin bertambah, langsung bertanya dengan panik, "Apa yang sedang kau bicarakan? Di mana aku sekarang?" Wanita itu kemudian menjelaskan bahwa mereka berada di sebuah tempat yang disebut artefak prasejarah Menara Kelahiran Kembali, yang terletak di dunia yang sangat luas. Di tempat inilah semua jiwa memulai perjalanan mereka dan mencapai tujuannya. Dia menambahkan bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kelahiran kembali Xing Ye, dengan nomor identitas 177633. Tak lupa, wanita itu juga menjelaskan bahwa bentuknya kini terbentuk secara otomatis berdasarkan preferensi Xing Ye. Mendengar penjelasan yang tidak masuk akal bagi dirinya, Xing Ye hanya bisa tertawa canggung, mencoba menerima situasi yang tak terduga ini. "Hahaha, acara perang macam apa ini?" pikirnya. Tanpa peringatan, perempuan itu menendang pinggang Xing Ye dengan keras, membuatnya terjatuh dan kesakitan. Setelah itu, dia menjelaskan bahwa Xing Ye sekarang berada dalam kondisi jiwa tanpa entitas, yang berarti keberadaannya kini kosong dan tak terikat lagi pada tubuh fisiknya. Tiba-tiba, Xing Ye teringat akan sesuatu. Ia mulai mengenang kembali sebuah kejadian yang terjadi sebelumnya, saat ia sedang berjalan-jalan dan melihat seorang gadis yang jatuh ke dalam air. Tanpa berpikir panjang, ia melompat untuk menyelamatkannya. Namun, setelah itu ia kehilangan ingatan tentang apa yang terjadi. Dengan perasaan cemas, ia bertanya apakah itu berarti ia sudah mati. Ia kemudian bertanya lagi tentang gadis yang ia selamatkan. Apakah dia selamat? Wanita itu menjawab bahwa berdasarkan catatan prestasinya, gadis tersebut tampaknya berhasil diselamatkan. Kemudian, sebuah panel sistem muncul di depan Xing Ye, menunjukkan beberapa catatan poin prestasi yang tercatat. Poin-poin tersebut adalah: +1, membantu teman sekamar sakit dan menyiapkan makanan seminggu. -1, mencuri makanan teman sekamar. +10.000, mengorbankan diri untuk menyelamatkan anak yang tenggelam. -2, berpikir wanita yang bertanggung jawab atas kelahiran kembali sangat cantik dan memiliki pemikiran tidak pantas. Xing Ye, yang sedikit terhibur oleh pencapaian-pencapaian itu, menebas panel sistem dengan senyum canggung. Ia merasa lega karena setidaknya, meski sudah mati, pengorbanannya tidak sia-sia. Namun, ia merasa sedih karena keluarganya akan kehilangan dirinya, seseorang yang selama ini menjadi anggota keluarga paling sehat. Baginya, uang tidak mampu membeli kesehatan. Kemudian wanita itu memperkenalkan sebuah mesin lotre prestasi. Mesin itu memungkinkan seseorang mendapatkan kesempatan langka untuk kelahiran kembali, asalkan memiliki 8.888 poin prestasi. Untungnya, Xing Ye memiliki cukup poin untuk satu kali percobaan. Dengan penuh harap, ia menekan tombol dan berharap keberuntungan berpihak padanya. Hasilnya mengejutkan, ia memenangkan paket kultivasi. Dengan paket ini, ia bisa dilahirkan kembali di dunia kultivasi acak, tetap mempertahankan ingatannya, dan mengambil alih tubuh seseorang dengan tingkat keberhasilan 100%. Namun, hanya tubuh orang-orang dengan poin prestasi di bawah 0 yang bisa diambil alih,
yang berarti ia harus menjadi seseorang dengan reputasi buruk. Xing Ye awalnya terkejut, tapi segera melihat peluang untuk menyingkirkan orang-orang jahat. Ia meminta wanita itu untuk mencari individu dengan poin prestasi terendah di dunia kultivasi tempatnya akan dilahirkan kembali. Wanita itu memperingatkan bahwa orang-orang semacam itu biasanya adalah iblis sejati dengan sejarah pembunuhan yang panjang dan banyak musuh. Namun, Xing Ye tetap yakin. Ia berencana bersembunyi setelah mengambil alih tubuh target. Sistem mempersiapkan teleportasi dengan batasan radius 10 meter dari target yang ditentukan. Sistem juga menjamin bahwa auranya akan tersembunyi sampai proses pengambilan alih selesai. Dengan penuh semangat, Xing Ye akhirnya diteleportasi. Namun, tak lama setelah itu, dari celah ruang yang tiba-tiba muncul, tampak sesosok misterius yang langsung mempertanyakan keberadaan jiwa bernomor 177.633. Wanita penjaga menjelaskan dengan tenang bahwa jiwa itu telah berhasil dilahirkan kembali. Sosok misterius itu menjelaskan keanehan yang ia temukan, meskipun jiwa tersebut baru saja memasuki menara kelahiran kembali. Data menunjukkan waktu kematiannya adalah 3 tahun yang lalu. Informasi ini membuat wanita penjaga sangat terkejut, menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Xing Ye akhirnya berhasil menyelesaikan proses teleportasi. Sistem langsung menginformasikan bahwa teleportasi telah selesai dan ia memiliki waktu setengah jam untuk memanfaatkan paket yang tersedia. Dengan penuh semangat, ia berkata dalam hatinya, "Dunia kultivasi, aku datang." Namun, kesenangannya tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, seorang wanita mendekat dengan cepat ke arahnya. Xing Ye langsung panik. Dalam kebingungannya, ia mengingat bahwa dirinya seharusnya tidak terlihat oleh orang lain. Ia bahkan memprotes sambil memohon ampun kepada wanita itu, menyebutnya sebagai pahlawan wanita. Akan tetapi terjadi aura merah misterius yang tiba-tiba muncul. Wanita itu yang melihat itu sangat bingung. Setelah memastikan keadaannya, wanita itu langsung mundur ke belakang. Tapi kemudian wanita tersebut menabrak teman di belakangnya. Setelah itu temannya bertanya kepadanya apakah kakak seniornya baik-baik saja. Sang kakak senior menjawab bahwa dia tidak terluka, tetapi ia menyadari bahwa penghalang sihir di tempat itu terlalu kuat untuk mereka tembus. Mendengar percakapan ini, Xing Ye mulai lega. Ternyata, kedua wanita itu tidak mengincarnya. Tapi pikiran liar sempat terlintas di benaknya, bertanya-tanya apakah mungkin mereka adalah iblis wanita. Bahkan, dia merasa bodoh karena tidak memastikan jenis kelamin mereka sebelumnya. Saat ia mencoba memahami situasi, sesuatu menarik perhatiannya, poin merit yang melayang di atas kepala kedua wanita itu. Semua poinnya positif. Xing Ye langsung menyimpulkan bahwa mereka bukan targetnya. Tetapi sebelum ia bisa lebih jauh berpikir, sebuah suara serak dan menyeramkan muncul, mengolok-olok mereka. Suara itu menyebutkan bahwa tidak ada yang bisa menembus penghalang sihir kecuali sudah mencapai tahap akhir Golden Elixir. Adik junior, yang tampak gugup, memperkenalkan diri mereka sebagai anggota Sekte Qingyun. Dengan sopan, dia meminta maaf atas kehadiran mereka di tempat tersebut dan memohon agar penghalang sihir dibuka, sehingga mereka dapat menyapa tetua dengan layak. Xing Ye yang masih mengamati dari kejauhan, berpikir bahwa ia mungkin bisa melewati penghalang ini dalam bentuk jiwanya. Namun, ia tiba-tiba terkejut saat melihat seseorang berdiri di hadapannya dengan poin merit negatif, tidak tanggung-tanggung, negatif 1 miliar. Ia langsung menyadari bahwa orang ini pasti iblis. Orang tua itu mulai berbicara, menyindir bahwa seperti yang diharapkan dari Sekte Rites, mereka sangat pandai berbicara manis. Xing Ye hanya bisa membatin betapa mengerikan sosok ini, bertanya-tanya seberapa banyak kejahatan yang telah dia lakukan untuk mencapai poin merit negatif sebesar itu. Namun, ketika melihat kondisi fisik orang tua tersebut yang tampak renta dan hampir mati, Xing Ye merasa ragu untuk menyerangnya. Ketegangan meningkat ketika orang tua itu tiba-tiba mengeluarkan kabut beracun. Dengan nada licik, ia menjelaskan bahwa kabut itu adalah racun mayat yang diciptakannya. Racun ini begitu mematikan hingga bisa membuat tubuh korban membusuk, organ-organ meleleh, dan mengubah mereka menjadi mayat hidup yang tidak bisa mati.
Kedua wanita itu terkejut mendengar hal tersebut. Orang tua itu melanjutkan, memberitahu mereka bahwa ada lingkaran di tengah penghalang yang bisa digunakan untuk mengarahkan racun keluar. Namun, saat ia berbicara, kakak senior wanita itu tanpa ragu menusukkan pedangnya ke lingkaran tersebut. Wanita juniornya terkejut, memperingatkan bahwa ada perlindungan larangan di sana, tetapi kakak seniornya bersikeras. Wanita itu mengungkapkan bahwa orang tua itu bukan tetua, melainkan kultivator jahat yang menikmati penyiksaan orang lain. Dia juga menjelaskan bahwa jika mereka mengarahkan racun keluar, itu hanya akan membunuh orang-orang tak bersalah di luar sana. Daripada membiarkan rencana itu berjalan, ia lebih memilih mati dengan tenang. Xing Ye, yang menyaksikan semua ini, tidak bisa berkata-kata. Ia merasa kagum sekaligus takut. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa kakak senior ini bahkan berhasil membuat iblis itu terdiam, benar-benar seseorang yang tidak bisa diremehkan. Di tengah suasana yang tegang, mereka berdua dihampiri oleh sebuah bola kristal yang melayang di udara. Awalnya, adik junior terkejut dan tampak gugup, tetapi kakak seniornya dengan tenang menjelaskan bahwa itu hanyalah proyeksi, bukan ancaman langsung. Dengan percaya diri, kakak senior memenangkan perhatian adiknya, menunjukkan bahwa ia selalu selangkah lebih maju. Namun, suasana berubah saat suara tua yang menyeramkan keluar dari bola kristal. Itu adalah proyeksi seorang kakek tua misterius. Dengan tawa mengerikan, ia berkata bahwa di luar penghalang, ada beberapa anak manusia yang telah ia tangkap. Kemudian ia mengungkapkan rencananya yang sadis, meracuni mereka dengan racun mayat yang mematikan, hingga mereka tak sanggup bertahan dan memohon kematian mereka sendiri. Kakak senior tetap tenang di bawah tekanan. Ia merogoh cincin penyimpanan miliknya dan mengeluarkan sebuah botol kecil, memberikannya kepada adik junior. Melihat benda itu, adik junior langsung bersemangat. Pil detoksifikasi, seperti yang diharapkan darimu, kakak senior. Kau selalu siap untuk segalanya. Serunya dengan penuh rasa kagum. Namun, tawa kakek tua itu kembali bergema. Hahaha, konyol. Apa kau pikir pil detoksifikasi bisa menangkal racun mayatku? Itu hanya usaha sia-sia, ejeknya dengan penuh keyakinan. Tapi kakak senior memberikan respons yang mengejutkan. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, ini bukan pil detoksifikasi. Ini racun yang aku buat sendiri. Pernyataannya membuat adik junior melongo keheranan. Kakak senior melanjutkan penjelasannya. Racun itu bisa menyatu dengan udara, tak berwarna, tak berbau, dan mematikan bagi siapa saja di bawah level fondasi, hanya dengan beberapa hirupan saja. Mendengar itu, adik junior mulai panik. Tunggu sebentar, kakak senior. Apa yang akan kau lakukan dengan racun itu? Tanyanya dengan terbata-bata. Dengan ekspresi penuh tekad, kakak senior menjawab, kita akan mencampurkan racun ini dengan racun mayatnya. Anak-anak manusia itu akan mati tanpa rasa sakit. Setelah itu, kita sendiri akan mengakhiri hidup kita. Tapi kita harus memastikan mereka tidak merasakan penderitaan. Pernyataan itu membuat semua orang tercengang. Adik junior hanya bisa menatap kakak senior dengan perasaan campur aduk. Kakek tua terdiam sejenak, terkejut dengan keberanian mereka. Bahkan Xing Ye, yang diam-diam mengamati dari sudut, terlihat tak percaya dengan keputusan kakak senior itu. Adik junior mencoba menghentikan rencana kakak seniornya. Dia memohon agar tidak bertindak impulsif dan mencari cara lain. Namun, kakak senior menegaskan bahwa ini adalah solusi terbaik yang bisa dia pikirkan. Dalam situasi ini, pilihan mereka sangat terbatas. Adik junior tidak setuju. Dengan mata yang mulai basah oleh air mata, dia mempertanyakan keputusan itu. Bagaimana mungkin mengorbankan diri sendiri dan anak-anak yang tertawan bisa dianggap sebagai solusi terbaik? Namun, kakak senior menjelaskan dengan nada tegas bahwa kematian adalah pilihan yang lebih baik dibandingkan menyerahkan diri kepada kultivator jahat yang hanya akan menyiksa mereka tanpa ampun. Sementara itu, kakek tua itu hanya mengamati tanpa ekspresi, melihat apa yang terjadi di dalam bola kristal proyeksi, yang dimana kakak senior menyodorkan botol racun kepada adik junior, mencoba meyakinkannya bahwa kematian dengan cara ini tidak menyakitkan, seperti tertidur.
Namun, adik junior tetap menolak dengan keras, bahkan meminta kakak senior untuk menyingkirkan racun itu. Di sisi lain, Xing Ye, yang diam-diam menyaksikan situasi ini, mulai gelisah. Dalam hatinya, dia menyadari bahwa kakek tua ini hanyalah seorang iblis yang menikmati penderitaan orang lain. Namun, Xing Ye juga merasa bahwa kakak senior terlalu rasional dan bisa saja benar-benar menjalankan rencana itu. Tidak ingin terlambat, dia memutuskan untuk bertindak dan mencoba mengambil alih tubuh kakek tua tersebut. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Kakek tua tiba-tiba menciptakan energi merah seperti darah, sebuah ritual pemanggilan yang membawa sekelompok boneka mayat ke medan pertempuran. Xing Ye, yang terlambat menyadari itu, tanpa sengaja menyentuh energi merah itu, dan jiwanya justru terjebak dalam salah satu boneka mayat yang dipanggil. Dalam tubuh boneka mayat itu, Xing Ye merasa terperangkap dan tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Kakek tua dengan suara serak menyeramkan memberi perintah kepada boneka-boneka mayat itu untuk menangkap kakak senior dan adik junior. Kakak senior memperingatkan adik junior agar berhati-hati karena mereka sekarang berhadapan dengan mayat hidup. Xing Ye, yang kini berada dalam tubuh salah satu boneka mayat, merasa frustrasi. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa rencana ini benar-benar kacau. Dia mencoba memahami situasinya. Bukannya berhasil mengambil alih tubuh kakek tua, dia justru terjebak sebagai zombie, dan lebih buruk lagi, tubuh itu sepenuhnya dikendalikan oleh kakek tua. Tiba-tiba, sebuah sistem misterius muncul. Suara elektronik menyatakan bahwa suara hati host telah terdeteksi, dan sistem cheat mulai diaktifkan kembali. Sistem itu memberitahu bahwa tingkat sinkronisasi antara tubuh dan jiwa terlalu rendah, sehingga diperlukan kalibrasi ulang. Xing Ye merasa bingung tetapi juga sedikit berharap. Dia bertanya-tanya apakah sistem ini adalah milik tubuh boneka mayat yang ia rasuki, karena wanita misterius sebelumnya tidak mengatakan bahwa paketnya berisi sistem. Setelah beberapa saat, sistem mengumumkan bahwa kalibrasi ulang selesai, dan sinkronisasi sedang diperiksa. Kakak senior memperingatkan Xiao Wan, adik juniornya, untuk berhati-hati. Di belakangnya, salah satu mayat hidup terlihat mengeluarkan biju dama dari mulutnya. Namun, itu belum semuanya. Dari sisi lain, mayat hidup yang kini dirasuki oleh Xing Ye juga sudah bersiap melancarkan serangan ke arah Xiao Wan. Di saat yang kritis, sistem yang ada dalam tubuh mayat hidup tersebut tiba-tiba memberikan notifikasi kepada Xing Ye. Tingkat sinkronisasi tubuh dan jiwa kini mencapai 400%. Xiao Wan hanya bisa menutup matanya, seolah-olah dia sudah pasrah dengan apa yang terjadi ke depannya. Tanpa ragu, Xing Ye langsung bertindak. Dia mengalihkan serangan dengan pukulan yang kuat, menghantam mayat hidup yang hendak menyerang Xiao Wan. Dalam aksinya, dia memarahi sistem, sebab memberikan tingkat sinkronisasi yang gak ngotak, seperti memberitahu Xing Ye kalau dirinya seperti sebuah mesin. Setelah berhasil mengalahkan zombie, Xing Ye menyadari sesuatu yang mengejutkan. Tubuhnya, yang sebelumnya seperti boneka tanpa kendali, kini sepenuhnya bisa digerakkan. Perasaan heran bercampur tak percaya membuatnya termenung sesaat. Sementara itu, kakak senior yang tengah sibuk bertarung melirik ke arah Xing Ye. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, karena mayat itu bisa berbicara. Lebih dari itu, Xing Ye bahkan baru saja menyelamatkan Xiao Wan. Di tempat lain, kakek tua mengamati semuanya dari bola kristal proyeksi. Pemandangan itu membuatnya terkejut. Nomor 4, zombie yang seharusnya sepenuhnya di bawah kendalinya, kini bergerak sendiri. Panik, dia segera memberi perintah kepada zombie nomor 1 dan nomor 3 untuk meninggalkan target mereka yang lain dan fokus menangkap nomor 4. Zombie nomor 1 dan nomor 3 langsung bergerak menuju Xing Ye. Menyadari itu, Xing Ye yang sebelumnya kebingungan kini dipenuhi rasa panik. Dia berlari menghindar,
bertanya-tanya apa alasan kedua zombie itu mendekatinya. Di tengah kebingungan, tiba-tiba sistem misterius yang terhubung dengannya memberikan 15 poin creation. Sistem itu rupanya menghargai tindakannya yang berani mengungkapkan isi hati di depan musuh. Namun, bagi Xingye, poin itu justru terasa seperti lelucon. Sistem kemudian menjelaskan bahwa poin creation diberikan berdasarkan idealisme, yang lemah mengikuti, yang kuat menentang. Tindakan yang dianggap pembangkangan terhadap situasi akan memberinya poin tambahan. Namun, penjelasan ini justru membuat Xingye semakin bingung. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindakan pembangkangan? Sistem menjelaskan bahwa itu berarti melakukan hal-hal yang membahayakan dan merugikan diri sendiri. Mendengar penjelasan itu, Xingye merasa frustasi. Baginya, itu tidak berbeda dengan tindakan bunuh diri. Namun, sistem dengan tenang membantahnya, mengatakan bahwa ini adalah proses kehidupan melalui kematian, cara untuk menukar kemalangan dengan keberuntungan, dan melawan untuk mendapatkan umur panjang. Tetap tidak puas, Xingye bertanya tentang nasib host sebelumnya yang berakhir menjadi mayat. Tapi bukannya menjawab, sistem malah bersiul, membuat Xingye semakin kesal dan marah. Kemarahan itu membuatnya kehilangan fokus. Di saat lengah, salah satu zombie menggunakan benang untuk melilit tubuhnya, membuat Xingye terjebak. Anehnya, sistem kembali memberinya poin creation karena teralihkan dan mengoceh di tengah pertempuran. Namun, situasi semakin memburuk. Salah satu zombie lainnya melayangkan serangan mematikan ke arah Xingye. Untungnya, kakak senior berhasil datang tepat waktu. Dia menggunakan teknik pedangnya, Thunder Sword, untuk menusuk tangan zombie tersebut. Pedang itu memancarkan listrik, membuat zombie kesakitan dan kehilangan fokus. Melihat kesempatan itu, Xiao Wan bergerak cepat dan melepaskan benang yang melilit tubuh Xingye. Meskipun keadaan masih kacau, Xingye tetap menyempatkan diri untuk mengucapkan terima kasih kepada Xiao Wan. Namun, sebelum mereka sempat merasa lega, tangan zombie yang sebelumnya melilit tubuh Xingye tiba-tiba meledak. Ledakan itu mengeluarkan asap beracun yang menyebar di sekitar mereka, membuat situasi semakin genting. Dari bola kristal proyeksi, kakek tua terus mengawasi jalannya pertempuran. Melihat bahwa rencananya terus digagalkan oleh kelompok kecil itu, dia menggeram marah. Dalam kemarahan, dia bersumpah untuk menghabisi mereka semua. Di tengah kepungan asap beracun, sistem memberikan informasi yang menenangkan kepada Xingye. Sebagai mayat yang telah dimurnikan, dirinya tidak akan terpengaruh oleh racun mayat. Namun, ini tidak berlaku untuk kedua gadis yang bersamanya. Mereka berada dalam bahaya, dan Xingye merasa bertanggung jawab. Dia tahu bahwa mereka saat ini seperti belalang yang diikat oleh tali yang sama, saling bergantung untuk bertahan hidup. Sistem kemudian memberikan solusi. Ia mengungkapkan bahwa toko sistem memiliki pil detoksifikasi yang dapat menyelamatkan mereka. Namun, Xingye menyadari masalah lain. Kedua gadis itu tidak cukup percaya padanya untuk menerima pil tersebut tanpa curiga. Sistem menyarankan agar pil diberikan setelah mereka pingsan. Namun, Xingye menolak saran itu. Jika mereka tidak sadar, mereka tidak akan bisa membantu dalam pertempuran. Sistem, yang mulai kesal dengan situasi ini, menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Xingye. Di sisi lain, kakek tua merasa waktunya sudah tiba untuk mengakhiri pertempuran ini. Namun, apa yang dia lihat dari bola kristal justru membuatnya terkejut. Di tengah asap beracun, ketiganya masih berdiri dengan kuat. Rahasianya terungkap. Xingye ternyata telah mengenakan pakaian pelindung dari sistem dalam mode uji coba kepada kakak senior dan Xiao Wan. Pakaian itu tidak hanya melindungi mereka dari racun, tetapi juga menyembuhkan efek racun yang sempat menyerang tubuh mereka sebelumnya. Kakak senior akhirnya menyadari apa yang terjadi dan mengucapkan terima kasih kepada Xingye. Pakaian pelindung itu tidak hanya menyelamatkan nyawa mereka, tetapi juga memberinya kekuatan baru untuk melawan. Namun, Xiao Wan masih penasaran. Dia bertanya dengan ragu,
Bagaimana mungkin seorang mayat yang telah dimurnikan seperti Xing Ye bisa berbicara, berpikir, dan bahkan merancang strategi seperti manusia? Dari bola kristalnya, kakek tua tertawa kecil. Dia mengakui bahwa dia meremehkan kemampuan nomor 4, Xing Ye. Mayat yang ia anggap tidak lebih dari alat ternyata telah berkembang di luar kendalinya. Dia menyadari bahwa nomor 4 telah mengembangkan hati nuraninya sendiri. Namun, kakek tua memutuskan untuk mengubah strategi. Baginya, ini adalah peluang besar yang tidak boleh ia biarkan lepas. Dengan senyum licik, dia memberi perintah baru. Zombie nomor 2 dan 3 dikerahkan dengan misi yang jelas, membunuh kedua gadis itu tanpa ampun. Sementara itu, Xing Ye harus ditangkap hidup-hidup, tanpa satupun goresan yang boleh mencederainya. Di tengah suasana tegang, Xing Ye mengingatkan semua orang untuk tetap waspada karena ada 2 zombie lagi yang belum menyerang. Xiao Wan, yang merasa tekanan besar dari aura kedua zombie itu, menyadari bahwa kekuatan mereka hampir setara dengan masternya. Ia menduga bahwa kedua zombie itu adalah mayat yang dimurnikan dalam tahap eliksir tingkat 6, sesuatu yang sangat berbahaya. Tanpa peringatan, kakak senior mendadak menangkap Xing Ye dan menahannya, membuat Xiao Wan bingung dengan tindakan tersebut. Kakak senior lalu membisikkan rencananya pada Xing Ye. Dia menjelaskan bahwa kakek tua yang mengendalikan mereka sebenarnya sedang bermain-main dengan mereka sebelumnya. Awalnya, kakek tua itu hanya menggunakan zombie tingkat rendah untuk mengamati, tetapi sekarang kehadiran 2 zombie dalam tahap eliksir menunjukkan bahwa situasi telah berubah. Kakak senior menyimpulkan bahwa kakek tua itu mengincar Xing Ye karena ia adalah mayat yang spesial. Hal ini membuat strategi kakek tua berubah dari sekadar bermain-main menjadi menangkap Xing Ye hidup-hidup. Xing Ye memperhatikan kedua zombie itu yang tampak tidak bergerak. Ia menyadari bahwa kakak senior benar. Strategi kakek tua benar-benar berubah. Kakak senior merespons dengan nada tajam ketika Xing Ye memanggilnya, "Kakak senior," tetapi sistem tiba-tiba memunculkan pemberitahuan konyol. Sistem memberi Xing Ye 6 poin creation, karena sengaja menyentuh dada kakak senior, meskipun Xing Ye berteriak dalam hati bahwa itu tidak disengaja. Dari bola kristal, kakek tua tertawa kecil, mengatakan bahwa ia sudah tidak tertarik bermain lagi. Ia bahkan menawarkan untuk membiarkan kakak senior membunuh Xing Ye jika mereka mau. Tanpa ekspresi, kakak senior berpura-pura setuju dan langsung menggoreskan pedangnya ke leher Xing Ye, seolah-olah siap membunuhnya. Kakek tua yang panik segera menghentikan aksi itu. Ia berteriak, menawarkan kesepakatan baru, mereka semua boleh pergi asalkan Xing Ye ditinggalkan. Kakak senior tetap bersikap dingin, meminta kakek tua untuk membuka penghalang terlebih dahulu sebelum mereka pergi. Setelah penghalang dibuka, kakek tua mendesak mereka untuk segera pergi. Namun, di balik sikap tenang kakak senior, ada perencanaan matang. Ia berbisik kepada Xing Ye bahwa ia tidak akan meninggalkannya di tangan kultivator jahat itu. Xing Ye yang masih berada di bawah ancaman pedang kakak senior berkata dengan nada tenang, mempertanyakan kenapa kakak senior selalu memikirkan orang lain sebelum dirinya sendiri. Kakak senior dengan cepat menjawab, bahwa ia lebih memilih membawa Xing Ye pergi daripada membiarkan Xing Ye menjadi subjek eksperimen yang mengerikan. Sambil memegang pedang yang diarahkan ke lehernya, Xing Ye menyatakan bahwa ia tahu apa yang harus ia lakukan dan tidak perlu dituntun. Perdebatan mereka membuat kakek tua heran. Kemudian, Xing Ye menatap kakek tua itu dengan tatapan datar. Ia mengancam, bahwa jika kedua gadis itu dan anak-anak yang ditangkap tidak dilepaskan dengan selamat, ia akan bunuh diri di tempat itu. Sistem tiba-tiba memberikan pemberitahuan yang mengejutkan. Xing Ye mendapatkan 205 poin creation hanya karena membuat pernyataan tentang kematian. Namun, poin itu tidak membuatnya senang. Dia mulai mempertanyakan tujuan sistem. Xing Ye menuntut sistem untuk memberikan solusi, seperti alat teleportasi, agar dia bisa melarikan diri dari situasi berbahaya. Namun, sistem dengan tenang menjawab bahwa alat semacam itu tidak tersedia.
Menurut sistem, tantangan harus dihadapi secara langsung untuk mendapatkan poin creation. Hal ini membuat Xing Ye menyadari mengapa host sebelumnya akhirnya tewas. Sementara itu, kakek tua yang memantau situasi akhirnya membuat keputusan. Dia memerintahkan agar kelompok itu diizinkan pergi, meskipun dia memberikan isyarat misterius dengan tangan yang disembunyikan di belakang. Isyarat itu membuat suasana semakin mencurigakan. Xing Ye meminta kakak senior untuk melepas pedangnya. Dia mengaku telah menyelamatkan cukup banyak nyawa kali ini dan merasa sudah melakukan yang terbaik. Dengan tatapan pasrah, Xing Ye menutup matanya dan mengungkapkan tentang harapannya. Dia ingin menjelajahi dunia, menjadi miliarder, mencicipi makanan dunia kultivasi, dan memiliki keluarga. Bahkan, dia bercanda ingin mendapatkan istri seperti kakak senior. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, kakak senior membawa Xiao Wan dan anak-anak yang tertangkap keluar dari tempat itu. Dia juga berjanji akan membalaskan dendam Xing Ye suatu hari nanti. Kakek tua itu tetap berdiri diam, mengamati dengan penuh minat. Dia merasa tertarik pada perkembangan Xing Ye, zombie yang berhasil mengembangkan hati nurani dan bahkan rela berkorban demi orang lain. Namun, dia juga mengejek keputusan Xing Ye, menyebutnya sebagai tindakan sia-sia karena menyelamatkan orang-orang yang dianggap egois dan tidak layak. Xing Ye tidak tinggal diam. Dia dengan tegas memperingatkan kakek tua itu untuk tidak bertindak gegabah. Namun, dalam hati, Xing Ye mulai merasa curiga. Apakah kakek tua itu benar-benar membiarkan mereka pergi tanpa rencana lain? Baginya, ini terasa terlalu baik untuk menjadi kenyataan, apalagi mengingat reputasi kakek tua itu sebagai sosok iblis dengan nilai poin merit negatif yang begitu tinggi. Kakak senior terus membawa Xiao Wan dan anak-anak yang berhasil diselamatkan dengan pedang terbangnya. Mereka melintasi hutan dan pegunungan dengan kecepatan penuh. Di tengah perjalanan, Xiao Wan terkejut karena pakaian pelindung yang diberikan oleh Xing Ye tiba-tiba menghilang. Xiao Wan menyuarakan rasa herannya, menyebut bahwa mayat yang sebelumnya dianggap berbahaya itu benar-benar telah menyelamatkan mereka. Namun, kakak senior tetap terdiam, wajahnya terlihat semakin suram. Ketika Xiao Wan bertanya apa yang sebenarnya terjadi, kakak senior akhirnya mengungkapkan sesuatu yang membuat suasana semakin tegang. Sebelum mereka pergi, dia melihat kakek tua itu membuat isyarat tangan rahasia, gerakan yang dikenalinya sebagai persiapan lingkaran sihir dari kejauhan. Dia menyadari bahwa Xing Ye mungkin telah mengulur waktu demi mereka, tetapi kakek tua itu juga telah mempersiapkan jebakan mematikan. Kakak senior merasa khawatir bahwa setelah lingkaran sihir selesai, Xing Ye tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk melawan, apalagi bunuh diri demi menghindari kendali iblis itu. Dalam keheningan, dia mengakui bahwa dia sengaja tidak memperingatkan Xing Ye, takut bahwa jika Xing Ye mengetahui kenyataan ini, dia akan ragu dan menyeret semua orang ke dalam bahaya. Dia juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa keputusan ini akan meninggalkan noda di hatinya, membuka jalan bagi iblis dalam dirinya untuk menguasainya di masa depan. Xiao Wan, dengan tulus, mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa berbuat lebih baik daripada apa yang sudah dilakukannya. Namun, kakak senior memutuskan untuk fokus pada tujuan mereka saat ini, kembali ke sekte secepat mungkin, menemukan master dan tetua mereka, serta melihat apakah ada cara untuk menyelamatkan Xing Ye dari nasib buruk yang menantinya. Sementara itu, Xing Ye masih berhadapan langsung dengan kakek tua dan dua zombie miliknya. Dia merasa firasat buruk semakin nyata, terutama ketika sistem tiba-tiba memberikan peringatan bahwa lingkaran sihir penyegel di bawah kakinya hampir selesai. Dia segera menyadari bahwa situasi ini tidak akan berakhir semudah yang dia harapkan. Namun, sebelum dia bisa melakukan sesuatu, pedang di tangannya mulai bergerak sendiri. Ternyata, kakek tua itu menggunakan kekuatannya untuk mengontrol pedang tersebut, membuatnya terlepas dari genggaman Xing Ye. Zombie nomor 3 memanfaatkan kesempatan itu. Dengan cepat,
Zombie tersebut mendorong Xing Ye ke tanah dan mengunci pergerakannya. Kakek tua itu mendekat, suaranya dipenuhi ejekan, menyebut bahwa Xing Ye terlalu ragu untuk mati. Menurutnya, bahkan pedang di tangan Xing Ye tidak cukup cepat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Xing Ye hanya bisa bergumam dengan putus asa. Dia merasa bahwa memenggal kepala sendiri adalah hal yang mustahil dilakukan oleh seorang mahasiswa biasa dari abad ke-21 seperti dirinya. Namun, situasi semakin memburuk ketika kakek tua itu memberikan perintah baru. Dengan suara dingin, kakek tua itu memerintahkan zombie nomor 2 untuk mengejar dan membunuh Xiao Wan, kakak seniornya, serta anak-anak yang telah melarikan diri dari goa. Tapi Xing Ye, yang masih tercekik dan tidak berdaya, justru tertawa kecil. Dia yakin zombie itu tidak akan pernah bisa mengejar mereka. Namun, kakek tua hanya tersenyum licik. Ia mengatakan bahwa itu tidak masalah. Dengan penuh kesombongan, dia mengungkapkan bahwa dirinya telah menanam benih iblis di hati kakak senior itu. Hidup gadis itu, menurutnya, tidak akan jauh lebih baik daripada nasib tragis Xing Ye. Mendengar itu, Xing Ye terkejut dan meminta penjelasan lebih lanjut. Kakek tua itu melanjutkan dengan puas, mengungkapkan rencananya. Saat anak-anak itu melarikan diri, dia sengaja memperlihatkan sedikit kekuatannya pada kakak senior itu. Hal itu membuat gadis itu memilih menyelamatkan diri tanpa memberitahu Xing Ye. Dengan nada mengejek, kakek tua bertanya bagaimana perasaan Xing Ye sekarang. Dia yakin Xing Ye pasti merasa dikhianati dan kasihan pada dirinya sendiri. Namun, Xing Ye dengan tenang menjawab bahwa kakak senior itu sebenarnya sudah memperingatkannya. Jawaban itu membuat kakek tua bingung. Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin gadis itu sempat memperingatkan Xing Ye tanpa sepengetahuannya. Xing Ye dengan santai menjelaskan bahwa dirinya sudah tahu sejak awal bahwa lingkaran sihir kakek tua hampir selesai, dan itulah alasan dia mencoba bunuh diri sebelumnya. Kakek tua semakin marah dan menganggap semua itu hanya omong kosong. Dia mencoba mencari tahu kapan dan bagaimana gadis itu memperingatkan Xing Ye, tetapi sebelum dia sempat menyelesaikan pertanyaannya, Xing Ye mengejeknya dengan kejam. Dia menyebut kakek tua itu bodoh karena tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya meskipun memiliki kekuatan besar. Seketika, sistem muncul dengan pemberitahuan baru. Xing Ye diberi 168 poin creation karena berhasil membuat kakek tua itu marah, meskipun nyawanya berada di tangan orang tersebut. Kakek tua itu hanya tertawa dingin. Ia mengaku semakin tertarik pada Xing Ye. Dia ingin tahu apakah Xing Ye masih bisa bersikap sombong ketika tubuhnya sudah tercabik-cabik. Tanpa membuang waktu, kakek tua memerintahkan zombie nomor 3 untuk mengikat tubuh Xing Ye untuk berjaga-jaga. Setelah itu, dia membawa Xing Ye terbang keluar dari goa. Dalam perjalanan, Xing Ye yang terikat hanya bisa bergumam pasrah. Dia merasa nasibnya sudah tamat. Apapun yang akan dilakukan kakek tua padanya, pasti lebih buruk daripada kematian. Namun, tiba-tiba, sistem kembali memberikan pemberitahuan yang mengejutkan. Sistem tersebut mengumumkan bahwa tingkat sinkronisasi tidak biasa telah terdeteksi, dan analisis selesai. Xing Ye, yang mendengar itu, terkejut dan hanya bisa bergumam keheranan. Xing Ye bertanya kepada sistem, apa yang dimaksud sinkronisasi dan analisis. Ia penasaran mengenai penjelasan lebih lanjut. Sistem kemudian memberikan penjelasan bahwa tubuh Xing Ye mengandung kekuatan jiwa yang bukan miliknya, sebuah kekuatan yang memungkinkan dirinya mengambil alih tubuh ini. Namun, kekuatan tersebut sangat kuat, bahkan setelah membantu Xing Ye menguasai tubuh mayat yang telah dimurnikan. Kekuatannya yang luar biasa ini akhirnya menyebabkan angka sinkronisasi melampaui batas, mencapai 400%. Sambil merenung, Xing Ye berpikir, apakah ini berasal dari paket kultivasi?
Ia sempat mempertimbangkan untuk mengambil alih iblis tua itu, tetapi akhirnya malah mengambil alih tubuh mayat yang dimurnikan secara tidak sengaja. Sistem menjelaskan bahwa angka sinkronisasi yang tinggi ini disebabkan oleh sisa kekuatan jiwa yang masih ada dan dapat dikendalikan sebelum akhirnya menghilang. Ia pun bertanya lagi kepada sistem, mencoba memahami lebih dalam tentang cara mengendalikan kekuatan tersebut. Sistem menjelaskan bahwa untuk mengendalikan kekuatan jiwa ini, Xingye dapat mendistribusikan sebagian sinkronisasi ekstra ke orang lain, yang kemudian akan berada di bawah kendalinya. Xingye terkejut mendengar betapa kuatnya kekuatan tersebut. Ia lalu meminta sistem untuk memberikan sebagian dari kekuatan itu kepada iblis tua di depannya. Namun, sistem memberitahu bahwa karena Xingye menguasai mayat yang dimurnikan, distribusi sinkronisasi hanya bisa diberikan kepada tubuh dengan struktur serupa. Melirik zombie nomor 3, Xingye mulai berpikir tentang bagaimana cara mengalahkan iblis tua itu. Ia pun bertanya kepada sistem apakah ada cara untuk mengetahui tingkat kultivasi iblis tersebut. Sistem memberitahunya bahwa dengan mengucapkan "uprise" dalam pikirannya, ia dapat melihat statistik kekuatan musuh. Dengan hati-hati, Xingye mencoba mengucapkan kata tersebut dalam pikirannya, dan seketika ia melihat statistik iblis tua di depannya. Iblis itu bernama Dulader, berusia 968 tahun, dan berada di level Next-Gen Transformation tahap menengah, meskipun cedera parah telah menurunkan kekuatannya ke level Golden Elixir. Lalu, Xingye juga melihat statistik zombie nomor 3. Nama aslinya adalah Zhu Wei, seorang manusia yang sekarang menjadi mayat yang dimurnikan. Ia berada di level Golden Elixir tahap tengah, meskipun sebelumnya ia mencapai tahap akhir Golden Elixir ketika masih hidup. Xingye semakin khawatir, Next-Gen Transformation. Syukurlah levelnya menurun, tetapi hanya mengandalkan mayat yang sudah dimurnikan ini tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Ia tahu bahwa untuk keluar dari situasi ini, ia harus bertaruh besar. Dengan keputusan bulat, Xingye meminta sistem untuk mendistribusikan seluruh kekuatan jiwanya ke Zhu Wei, berharap kekuatan itu bisa memberinya peluang untuk bertarung melawan Dulader. Sistem memberitahu bahwa untuk mengendalikan zombie ini, hanya diperlukan sekitar 6% dari kekuatan sinkronisasi. Tapi Xingye tetap memerintahkan sistem untuk melaksanakan rencana yang ia buat. Dengan itu, sistem melaporkan bahwa distribusi kekuatan telah selesai. Xingye berusaha menarik perhatian Dulader dengan tindakan ekstrim. Zhu Wei, yang berada di bawah kendali Xingye, secara tiba-tiba melompat dari ketinggian bersama dengan Xingye. Kejadian tersebut mengejutkan Dulader yang langsung bereaksi cepat, mengarahkan kekuatannya untuk menangkap mereka agar tidak jatuh ke tanah. Setelah berhasil menyelamatkan keduanya, Dulader memeriksa keadaan Zhu Wei. Wajahnya berubah serius ketika menyadari bahwa segel pengendali pada tubuh Zhu Wei, yang dikenal sebagai nomor 3, telah rusak. Ia segera mengarahkan tatapan penuh kecurigaan pada Xingye. Dengan nada dingin dan mengancam, Dulader bertanya apa yang telah dilakukan oleh Xingye. Namun, Xingye menjawab bahwa Zhu Wei hampir saja menjatuhkannya hingga mati. Ia menambahkan bahwa benda rusak seperti itu seharusnya tidak digunakan lagi. Dulader mendengus kesal, lalu menyimpan tubuh Zhu Wei ke dalam cincin penyimpanannya. Ia memperingatkan Xingye untuk tidak bermain trik apapun. Meskipun ia tidak akan membunuh Xingye saat ini, ia menegaskan bahwa ada banyak cara untuk membuatnya berharap lebih baik mati. Namun, peringatan itu tidak membuat Xingye gentar. Sebaliknya, ia tertawa, membuat Dulader bingung. Dulader bertanya apa yang membuatnya tertawa, tetapi Xingye hanya menjawab dengan penuh keyakinan bahwa cincin penyimpanan Dulader menyembunyikan seseorang yang jauh lebih kuat. Tak lama kemudian, cincin penyimpanan Dulader mulai bersinar terang. Tiba-tiba, sebuah tangan besar langsung menghantam perut Dulader dengan tinju yang sangat kuat, membuat Dulader memuntahkan darah dari mulutnya. Pukulan tersebut membuat Dulader terlempar jauh, menabrak tebing tinggi di belakangnya.
Tebing itu hancur berkeping-keping akibat benturan. Dulader, meskipun sudah tua dan tubuhnya penuh luka, bangkit kembali dengan tekad yang luar biasa. Matanya menatap Xing Ye penuh kekagetan. Ia tak menyangka bahwa Xing Ye bisa mengendalikan mayat hasil pemurnian tingkat Next Gen Transformation, sesuatu yang hampir merusak kekuatan hidupnya sendiri saat mencoba melakukannya di masa lalu. Xing Ye dengan tenang mengungkapkan strateginya, menegaskan bahwa mayat hasil pemurnian harus saling mendukung, bahkan di bawah kendalinya. Di saat yang sama, sistem di dalam dirinya berkata, sengaja membuat Zhu Wei berpura-pura tidak berfungsi, agar dapat dibawa kembali ke dalam cincin penyimpanan Dulader. Dengan begitu, Xing Ye bisa menggunakan Zhu Wei sebagai batu loncatan untuk mengambil alih kendali mayat hasil pemurnian yang lebih kuat di dalam cincin itu. Xing Ye pun bertekad untuk menguasai seluruh mayat hasil pemurnian dalam cincin tersebut dan menggunakan mereka untuk mengalahkan Dulader. Namun, Dulader merasa getir. Ia tak percaya dirinya yang telah lolos dari orang-orang itu kini harus menghadapi ancaman dari mayat-mayat hasil pemurnian miliknya sendiri. Sistem memperingatkan Xing Ye bahwa tingkat sinkronisasinya dengan mayat hasil pemurnian tingkat Next Gen Transformation telah mencapai 185%, dan dalam 8 menit, mayat itu akan menjadi tak terkendali. Xing Ye terkejut mendengar hal itu, menyadari bahwa waktu tidak berpihak padanya. Saat itu, mayat tingkat Next Gen Transformation yang ia kendalikan tiba-tiba menghancurkan tanah di bawahnya. Hancurnya tanah itu memunculkan mayat lain yang bersembunyi di bawahnya. Sistem segera memberikan analisis, mayat yang dapat bergerak di bawah tanah itu mungkin dilepaskan ketika tebing runtuh sebelumnya. Xing Ye bergumam penuh kecurigaan. Ia menyadari bahwa Dulader berpura-pura lemah untuk menyembunyikan serangan diam-diam ini. Ketika ia melirik tangan Dulader, cincin penyimpanannya memancarkan cahaya merah terang. Menyadari bahaya, Xing Ye memerintahkan mayat tingkat Next Gen Transformation untuk melindunginya. Namun, tanpa terduga, cahaya merah itu menembus perisai mayat tersebut dan langsung menghantam tubuh Xing Ye. Dulader tersenyum puas, mengejek Xing Ye bahwa ia bukan satu-satunya yang bisa melakukan serangan diam-diam dengan cincin penyimpanan. Mayat tingkat Next Gen Transformation segera merespons dengan mencekik Dulader, tetapi pria tua itu tetap bisa tertawa. Xing Ye, yang merasa cemas, bertanya apa sebenarnya cahaya merah itu. Ia tak habis pikir bagaimana serangan itu dapat menembus pertahanan mayat tingkat Next Gen Transformation dan langsung masuk ke dalam tubuhnya. Dulader menjawab dengan penuh kemenangan bahwa cahaya itu adalah hadiah besar, sesuatu yang akan memastikan Xing Ye mengalami kematian yang mengerikan, seperti dirinya. Dengan tatapan penuh kemarahan, Xing Ye segera memerintahkan mayat tingkat Next Gen Transformation untuk menghabisi Dulader. Dalam satu serangan mematikan, Dulader akhirnya tewas. Sistem memberikan pemberitahuan, 2000 poin creation diberikan karena membunuh iblis Tuadu. Xing Ye, yang masih terpukul oleh cahaya merah yang masuk ke tubuhnya, segera bertanya pada sistem tentang apa yang disuntikkan oleh Dulader. Sistem menjelaskan bahwa benda itu adalah manik-manik kegelapan pengorbanan darah, sebuah harta yang luar biasa kuat. Ketika digabungkan dengan energi kegelapan dan kejahatan, manik-manik itu memberikan kemampuan keabadian, membuat inangnya tidak bisa dihancurkan dan dapat bangkit kembali dengan cepat selama tubuhnya tidak hancur menjadi abu. Xing Ye terkejut mendengar penjelasan itu. Ia bertanya-tanya mengapa Dulader memberikan harta semacam itu kepadanya alih-alih menggunakannya sendiri. Sistem menjelaskan bahwa meskipun Dulader adalah seorang kultivator jahat, ia tetap manusia dan tidak bisa memanfaatkan manik-manik itu. Selain itu, menggunakan manik-manik itu pada mayat hasil pemurnian pun dianggap boros. Sistem juga menambahkan bahwa Dulader kemungkinan diburu karena memiliki benda itu, yang jelas berada di luar jangkauan kekuatannya. Xing Ye menyadari bahwa Dulader mungkin bermaksud menjadikan dirinya alat untuk menemukan cara memanfaatkan manik-manik itu. Namun,
Sistem memperingatkan bahwa auranya dari manik-manik tersebut tidak bisa ditekan dengan level Xing Ye saat ini. Dengan demikian, Xing Ye menjadi sasaran empuk bagi siapapun yang mencarinya, bahkan beresiko diubah menjadi artefak oleh pihak yang lebih kuat. Saat Xing Ye bertanya apakah manik-manik itu bisa dibuang, sistem menjawab bahwa benda itu telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya, membuatnya mustahil untuk dipisahkan. Menyadari situasinya, Xing Ye menyimpulkan bahwa ia kini adalah harta karun berjalan, dan itu adalah masalah besar. 1 jam kemudian, di lokasi pertarungan, Tetua Puncak Zheng Yang, Wang Guangzhou, dan King Xuan, Master Sekte King Yun, tiba untuk menyelidiki. Wang Guangzhou bertanya kepada muridnya, yang ternyata adalah kakak senior, apakah Dulader adalah kultivator jahat yang mereka cari. Sang murid mengonfirmasi bahwa itu adalah orangnya. Sambil melihat sekeliling, King Xuan menyimpulkan bahwa Dulader tampaknya tewas oleh mayat hasil pemurnian tingkat Next-Gen Transformation miliknya sendiri. Ia menambahkan bahwa mayat itu kemungkinan besar juga mengakhiri dirinya sendiri setelah pertarungan. Wang Guangzhou menyatakan bahwa, meskipun ia tidak tahu persis apa yang terjadi, kematian Dulader dan mayat hasil pemurnian itu adalah kabar baik. Jika keduanya masih hidup, kekuatan mereka akan menjadi ancaman besar bagi seluruh kerajaan Changlan, dan Sekte King Yun mungkin tidak akan mampu menahan mereka. Namun, King Xuan melirik ke arah keponakannya, yang terlihat mencari sesuatu di sekitar lokasi pertempuran. Ia memperingatkan bahwa semua harta yang ditemukan harus diserahkan ke perbendaharaan sekte. Wang Guangzhou kemudian melaporkan bahwa ia menemukan secarik kertas di tangan mayat hasil pemurnian. Sementara itu, kakak senior bergumam bahwa ia tidak menemukan jejak Xing Ye. Ia menyimpulkan bahwa dengan intensitas pertarungan di tempat itu, bahkan jika mayat tersebut terkena fluktuasi mana, ia pasti telah hancur menjadi abu. King Xuan, yang penasaran, bertanya tentang isi kertas itu. Wang Guangzhou membaca pesan singkat di kertas tersebut. "Jangan khawatir, kakak senior, aku baik-baik saja." King Xuan, yang tak percaya, mengomentari bahwa mayat hasil pemurnian tingkat Next-Gen Transformation itu memiliki hubungan dengan seseorang yang ia sebut kakak senior, berpikir bahwa hal ini tidak akan baik-baik saja. Namun, sebelum ia dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut, kakak senior dengan cepat merebut kertas itu dari tangan Wang Guangzhou. Kakak senior langsung berlari menjauh. Hal ini membuat King Xuan yang berada di sana menjadi curiga. Ia mencoba mencari tahu apa yang ada pada kertas tersebut yang membuat keponakannya bereaksi seperti itu. Wang Guangzhou, yang terlihat kebingungan, menyebutkan bahwa muridnya, yang selama ini dikenal dingin seperti Putri Es, tiba-tiba tersenyum setelah mengambil isi kertas itu. King Xuan yang mendengar hal itu tampak tidak percaya. Ia bahkan mengejek dengan mengatakan bahwa Wang Guangzhou pasti sedang berkhayal. Namun, King Xuan menyadari sesuatu yang aneh. Ia merasakan aura gelap di sekitar mereka. Ia segera bertanya kepada tetua Wang apakah ia juga merasakan hal yang sama. Wang Guangzhou pun mengiyakan, menjelaskan bahwa ia sudah merasakan kehadiran aura gelap itu sejak mereka tiba di tempat tersebut. Setelah memeriksa lebih lanjut, mereka menyadari bahwa aura gelap tersebut berakhir di sekitar sungai yang berada di dekat situ. Mereka menduga bahwa mungkin ada harta milik kultivator jahat yang jatuh ke dalam sungai. Mereka memutuskan untuk mengirim murid-murid dalam untuk mencari harta tersebut di sungai. Sementara itu, di lokasi lain, di sebuah goa yang tidak jauh dari sungai, aura gelap yang sangat pekat terpancar dari dalam. Di dalam goa itu, Xing Ye terlihat sedang memeriksa harta yang ia dapatkan dari Dulader. Namun, alih-alih merasa puas, Xing Ye tampak kecewa. Menurutnya, hampir semua harta yang ia temukan hanyalah sampah. Saat ia memeriksa cincin penyimpanan yang ia ambil dari Dulader, ia berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang bisa digunakan untuk menyembunyikan aura manik kegelapan yang kini menjadi masalah baginya. Dengan menggunakan 500 poin, termasuk 380 poin untuk menilai isi cincin tersebut,
ia berharap menemukan sesuatu yang berharga. Namun, hasilnya mengecewakan. Cincin itu hanya berisi 600.000 batu roh tingkat rendah, beberapa racun, dan benda-benda gelap yang menurutnya tidak berguna. Xing Ye merasa frustrasi. Ia bahkan tidak menemukan apapun yang bisa membantunya di toko sistem. Aura gelap yang terus keluar dari tubuhnya membuatnya sulit untuk pergi kemana pun tanpa menarik perhatian. Di tengah kebingungannya, sistem memberikan saran. Sistem memberitahunya untuk menggunakan sebuah kotak merah yang terletak di sebelah kanan belakangnya. Xing Ye mengambil kotak tersebut dan mulai memeriksanya. Kotak tersebut ternyata dirancang khusus untuk menampung manik kegelapan. Atributnya memungkinkan kotak itu untuk memblokir aura gelap dari manik kegelapan. Selain itu, sistem juga menjelaskan bahwa kotak itu dibuat bersamaan dengan manik kegelapan tersebut. Namun, Xing Ye masih merasa ragu. Ia bertanya kepada sistem apa kegunaan kotak itu dan apakah ia sendiri akan dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Sistem menjelaskan bahwa ia dapat menggunakan kemampuan kombinasi objek yang ada dalam sistem untuk meningkatkan fungsionalitas kotak tersebut. Sistem menambahkan bahwa jika Xing Ye menggabungkan kotak itu dengan objek lain yang memiliki kemampuan untuk memblokir aura, maka ada peluang untuk menciptakan sebuah objek baru yang lebih efektif dalam menahan aura manik kegelapan. Xing Ye merasa kemampuan kombinasi yang disediakan sistem sangat berguna. Namun, ia menyadari bahwa selain masalah manik kegelapan, identitasnya sebagai mayat yang dimurnikan juga harus disembunyikan. Ia teringat bahwa sebelumnya ia telah menilai sebuah item penting. Setelah memeriksa kembali, ia menemukan informasi tentang Liontin Yin Yang, sebuah artefak yang digunakan oleh para kultivator hantu untuk memasuki alam manusia. Xing Ye memutuskan untuk mencoba kombinasi baru. Ia mengatur Liontin Yin Yang sebagai objek utama dan kotak merah yang dapat memblokir aura sebagai objek sekundernya. Proses penggabungan memancarkan cahaya terang yang terlihat hingga keluar goa. Setelah kombinasi selesai, Xing Ye memeriksa hasilnya melalui panel sistem. Ia puas melihat atribut Liontin Yin yang telah diperkuat. Artefak itu kini mampu mengubah aura manik kegelapan dan energi kematian menjadi energi kehidupan. Tanpa ragu, Xing Ye langsung mengenakan Liontin tersebut untuk mencobanya. Setelah mengenakannya, ia bertanya kepada sistem apakah energi gelap dari tubuhnya masih terdeteksi. Sistem menjawab bahwa aura gelap telah sepenuhnya hilang, bahkan sekarang memancarkan energi kehidupan. Namun, efeknya terlalu kuat hingga energi kehidupan itu memancar keluar dan menarik perhatian. Xing Ye merasa frustrasi karena kini ia menjadi target yang mencolok. Sistem menenangkannya, menjelaskan bahwa energi kehidupan lebih mudah dikendalikan daripada energi kegelapan. Sistem juga menyarankan agar ia membeli pakaian pemblokir aura dari toko untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah itu, Xing Ye mengganti pakaiannya sesuai rekomendasi sistem dan merapikan penampilannya. Sambil bercermin, ia menyadari bahwa aura Liontin kini tersembunyi oleh pakaian khusus tersebut. Meski merasa seperti menempelkan banyak tambalan di tubuhnya, ia cukup puas dengan hasil akhirnya. Menurutnya, meski levelnya cukup rendah, penampilan zombie yang ia rasuki cukup tampan. Untuk memastikan semuanya, Xing Ye mencoba menggunakan kemampuan uprise pada dirinya melalui cermin. Namun, ia hanya mendapatkan informasi tentang cermin tersebut, bukan dirinya. Bingung, ia bertanya kepada sistem. Sistem menyarankan agar ia memeriksa informasi lengkap tentang dirinya melalui panel sistem. Xing Ye membuka panel sistem untuk memeriksa detail dirinya. Dari informasi yang ditampilkan, dia mengetahui bahwa nama tubuh aslinya adalah 857, dan saat ini berusia 23 tahun, 1 tahun lebih tua dibandingkan saat ia masih hidup sebagai manusia. Dia teridentifikasi sebagai mayat yang dimurnikan, tetapi sebelumnya adalah manusia biasa. Identitas tubuh aslinya hanya mencatat bahwa dia pernah menjadi penduduk desa sekaligus seorang astronot. Saat ini,
Untuk tingkat kultivasinya, ia berada pada pelatihan Ki tingkat 5. Xing Ye terkejut setelah membaca informasi tentang dirinya. Dia tidak habis pikir, bagaimana mungkin tubuh sebelumnya adalah seorang astronot. Dunia ini adalah dunia kultivasi, dan fakta itu terasa tidak masuk akal baginya. Dia meminta sistem untuk memberikan penjelasan lebih rinci. Namun, sistem memberitahunya bahwa baik dirinya maupun host sebelumnya mengalami kerusakan ingatan. Sistem hanya mengingat bahwa host sebelumnya terbangun di sebuah desa kecil, terbaring di rumah pemimpin desa dalam keadaan penuh luka. Putri pemimpin desa menemukannya pingsan di hutan tanpa ingatan sama sekali. Sistem juga menjelaskan bahwa ia adalah sebuah sistem creation yang bertugas mengumpulkan poin creation serta memberikan berbagai kemampuan yang berkaitan dengan dunia ini. Tetapi sistem mengakui bahwa ingatannya tentang asal-usulnya sendiri dan alasan kenapa ia terhubung dengan host sebelumnya sudah hilang. Xing Ye lalu bertanya dengan rasa penasaran yang bercampur rasa curiga, bagaimana host sebelumnya bisa meninggal meskipun memiliki sistem yang seharusnya membantunya. Jawaban sistem membuat Xing Ye semakin terkejut. Sistem mengakui bahwa dirinya memiliki bug yang sangat serius.